uh, bisa diminta untuk sharing firman di sini. Terima kasih sekali lagi. Saya juga terima kasih sama Tuhan. Setiap kali saya diundang ke satu persekutuan doa kantor, tuh saya mengucap syukur banget ya. Saya sangat berharap bahwa akan ada kebangunan dari kebangunan dalam tanda kutip pengeroyokan, tidak hanya di mall, tapi juga di gedung-gedung kantor, di mana saja kita mulai jadi butiran debu yang hari ini keluar dari kolong meja dan bikin kelilipan mata orang. Ini ya, berdampak buat semuanya. Saya percaya gedung ini juga ya, dengan taburan kita, doa-doa kita, gedung ini akan bisa jadi bukti cinta kasih dan perlindungan Tuhan atas di mana bangunan ini berdiri di Jakarta dan terutama buat Indonesia ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya mau sharing firmannya ini satu khotbah yang buat saya itu sangat favorit buat saya bawa di perkantoran gitu ya, di perusahaan-perusahaan. Kenapa? Karena ini relate banget. Oh ini, saya pikir ini pasti suami saya yang punya kerjaan. Jadi saya tadinya memang mau kasih satu khotbah tentang satu tokoh yang ada di Alkitab gitu ya. Saya percaya tokoh ini adalah tokoh yang gak cuma ada di perjanjian lama, tapi juga ada di zaman now. Ya, jadi kalau Tuhan punya tokoh ini di perjanjian lama, Tuhan punya di perjanjian baru. Saya percaya di zaman now Tuhan juga punya satu tokoh ini gitu ya. Tokoh ini namanya Yusuf. Ya, sebelum saya masuk ke khotbahnya, Yusuf itu orang yang kalau saudara baca di kitab Kejadian ya, Kejadian 41 ayat 38, itu ada satu ayat di mana bunyinya tuh kayak gini, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, yang seperti itu, yang penuh dengan roh Allah? Mungkinkah kita mendapatkan orang seperti itu yang dipenuhi oleh roh Allah? Itu kalimat itu tuh lahirnya itu keluar dari mulut Firaun, saudara. Buat Yusuf, itu kalau bahasanya hari ini ya, itu kayak Prabowo ngomong ya sama kita-kita nih yang ada di perkantoran, dia bisa ngomong kayak gini, ada ya orang kayak begini gitu. Kok bisa ya gitu. Nah saya percaya bahwa Yusuf itu gak cuma ada di sana, tapi ada juga orang-orang percaya yang ada di perkantoran hari ini ya, di luar gedung gereja. Itu yang bisa bikin tercengang banyak orang ya. Orang-orang tinggi itu bisa bilang, kok ada ya orang kayak begini. Nah kita perlu orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena hari ini kita tuh punya panggilan. Panggilan untuk apa? Panggilan untuk berdoa bagi bangsa ya. Nah saya percaya Yusuf itu tuh ada di ruang perkantoran. Yusuf tuh kalau saya bilang ya, dia tuh punya profesi kan. Dia tuh orang kepercayaannya Firaun. Karena dia menafsirkan mimpi, dia jadi orang kepercayaannya Firaun. Orang nomor 2 paling penting di Mesir pada waktu itu. Dia mengelola urusan logistik. Dia kabulok itu. Ya, kabulok loh itu dia. Belum ada CCTV. Dia mengelola 7 tahun panen untuk apa? Untuk akhirnya memberkati 7 tahun kelaparan. Dia nggak cuma memberkati Mesir, tapi dia juga memberkati daerah-daerah lainnya. Nah itu butuh satu integritas tinggi. Perlu seorang Yusuf yang bisa berdiri bagi tanah di mana dia itu dibuang, ditempatkan. Nah itu butuh hikmat, itu butuh integritas. Hari ini saudara mas saya itu dipanggil sama Tuhan untuk penuh dengan roh Allah yang punya hikmat unggul dan juga integritas yang gak kompromi. Hikmat itu adalah kemampuan dari seseorang untuk tetap melihat hal baik meski di sebuah tragedi. Gitu ya, orang kan bilang ambil hikmahnya aja gitu kan ya. Jadi selalu bisa melihat satu kebaikan, selalu bisa melihat kebaikan Tuhan, bahkan di sebuah tragedi. Bahkan ketika hal gak baik, Allah baik. Nah itu butuh hikmat, integritas seperti Yusuf untuk bisa berdiri berdoa bagi bangsa. Integritas itu kayak kalau bahasa sederhananya, memang integritas itu keselarasan antara berpikir, bertindak, berucap. Tapi sebenarnya integritas itu adalah selalu bisa tetap melakukan hal yang benar meskipun gak ada yang lihat. Itu integritas. Nah itu dimiliki oleh Yusuf. Hari ini semua dipanggil untuk bisa punya role model tuh kayak Yusuf. Ya kita serupa dengan segambar dengan Kristus. Tapi paling tidak orang tuh suka ngeles soalnya ya. Kalau misalnya dibilang ayo harus kayak Kristus, semakin hari disempurnakan, harus selalu bisa jadi Tuhan Yesus. Lalu bilang gini, gue kan bukan Tuhan gitu. Kita suka kayak gitu ya, banyak excuse. Sekarang kalau saya bilang ayo kita contoh si Yusuf ini ya, dia tuh 100% manusia. Kalau Tuhan Yesus memang 100% manusia, 100% Allah. Tapi kalau ditanya hari ini, bisa gak melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Harusnya bisa. Pikul salib, bisa gak? Bisa. Karena ketika Tuhan Yesus itu pikul salib, dia tidak menggunakan 100% kealahannya. Dia gunakan 100% manusianya. Dia bisa sebetulnya suruh salib itu untuk jalan sendiri ke bukit, tapi dia gak lakukan. Kenapa? Karena dia tahu
Saya sama saudara nggak bisa melakukan itu. Jadi dia pikul 100% kemanusiaannya dia lakukan. Nah hari ini, tadi aja pagi-pagi saya udah di WhatsApp, Bu berangkatnya lebih cepat ya karena ada demo. Tuh bayangin tuh. Ya kayak gitu tuh kan. Hari ini luar biasa. Hari ini tuh kita diminta sama Tuhan jadi pendoa gitu ya. Jadi pendoa, tapi pendoanya kan gitu, berdiri bagi bangsa. Ya, hari ini tuh hashtag Indonesia gelap, kabur aja dulu gitu. Pusing saya ngeliatnya gitu kan. Padahal kalau kita lihat ya, saya senang banget tuh sama hashtag Indonesia gelap. So let there be light, itu kita gitu. Itu kita, hari itu kita dapat satu media ya untuk dipromosikan ya sama Tuhan, itu benar-benar di display di depan. Terangku itu harus ada di depan, dan itu adanya di gedung-gedung perkantoran. Nah, hari ini kita diminta untuk jadi pendoa gitu kan ya. Sementara kalau berdoa gitu kan, doa aja belum dijawab gitu ya. Terus disuruh berdoa bagi bangsa. Saya kalau di gereja ya, sejak saya diproses sama Tuhan, kalau saya ngomong cepat, ya itulah memang saya kalau di perkantoran. Kayak dikejar anjing rabies loh. Karena saudara mesti balik lagi ke bekerja. Jadi nggak apa-apa ya, kita fasten seatbelt. Saya di gereja gitu ya, orang-orang kalau misalnya gerakan doa puasa bagi bangsa, itu suka nitip loh. Saya tanya sama jemaat, puasa nggak? Berdoa nggak? Itu nanti gembala gitu. Jadi kayak itu tugas gembala, ya hamba-hamba Tuhan gitu. Nitip semua. Saya mau nanya di sini, ada nggak yang ikutan berdoa bagi bangsa? Ada ya. Seberapa banyak, nggak usah angkat tangan lah ya, nggak apa-apa. Kita ketawa-ketawa aja dulu, nanti malam baru bertobat. Kita kan suka gitu ya, giliran ayo doa puasa 30 hari berdoa bagi bangsa gitu kan ya. Kita suka nitip, tapi giliran nanti bangsa dapat berkat, saudara nggak mau kan? Berkatnya dititip juga. Kok ini nggak kebagian Tuhan? Iya dititip sama gembala. Giliran berkat kita mau, giliran doa kita nitip. Hari ini tuh orang yang gak sanggup berdoa, yang gak bisa berdiri kayak Yusuf, itu orang yang kalau lagi berdoa ngap-ngapan, ya kan? Doa itu kayak kegiatan di pantai itu ya, di laut. Ada dua kegiatan kan ya, snorkeling sama diving. Sebenarnya kalau snorkeling dan diving ya kan ya, kalau snorkeling kan gitu, snorkeling itu sifatnya lebih spontan. Ini kayak doa nih. Snorkeling itu spontan, saudara bisa nggak pakai persiapan, pakai baju biasa aja, nggak apa-apa gitu ya. Saudara bisa snorkeling tuh. Ya, pakai masker snorkeling ya, bukan masker COVID. Jadi kalau saudara snorkeling gitu kan ya, saudara tinggal nyebur, kan dia nggak dalam ya, cetek tuh biasanya. Biasanya pakai baju apa aja, piyama juga bisa. Udah, terus saudara tinggal ngeliat, saudara bisa tuh ngeliat ikan-ikan, tapi ala kadarnya ya kan ya. Terus saudara lihat terumbu yang udah pecah-pecah, habis keinjek-injek gitu kan ya. Udah, terus saudara masih bisa dengar tuh, ya kan, suara knalpot, suara klakson kapal, suara istri saudara atau suami saudara marah-marah, masih lama nih anak nih udah ngerengek-ngerengek udah pada nangis gitu-gitu kan ya. Tuh kalau snorkeling. Tapi kalau diving itu pakai persiapan. Seorang diver itu dia punya outfit yang kadang dia investasi lebih untuk outfitnya, ya kan? Dia punya Google-nya itu dia kadang diver yang benar-benar melakukannya secara intens, dia nggak pernah mau tukeran tuh Google-nya sama diver lain. Ya kan? Dan yang paling membedakan itu adalah seorang diver dia pakai tabung ya, tabung oksigen bukan tabung gas ya ibu-ibu, gitu kan. Terus dia bisa nyelam ya, ketika dia nyelam yang bikin dia nggak sesak nafas itu tabung oksigen, ya kan? Tabung oksigen sehingga apa? Ketika dia masuk dalam kedalaman dia bisa melihat lebih banyak ikan, ya kan? Dan dia seperti dalam pemberdiaman, dia nggak dengar apapun. Dia nggak dengar suara-suara yang ada di atas. Dia masuk jauh lebih dalam. Dia melihat lebih banyak yang dilihat daripada orang-orang yang cuma di permukaan. Itu kayak doa, saudara. Doa tuh ketika saudara itu pakai tabung oksigennya, saudara bisa berdoa tanpa ngap-ngapan. Hari ini yang berdoa ngos-ngosan gitu, itu masih bisa dengar tuh dari luar tuh. Gak pakai persiapan soalnya. Berdoa aja, ya kan? Masih bisa dengar orang ngomong apa. Masih berdoa aja lu, belum dijawab juga. Gak capek kalau rupanya berdoa. Akhirnya saudara berhenti berdoa. Saudara gampang terguncangkan. Hari ini disuruh berdoa bagi bangsa, saudara nggak pakai tabung oksigen. Orang saudara aja kekurangan oksigen. Tabung oksigen itu ada isinya. Sehingga apa? Ketika saudara masuk ke dalam doa, saudara bisa bertekun, saudara bisa lama di situ. Dan saudara bisa bawa jenis-jenis doa apapun gitu, dalam pemberdiaman. If you go deeper with God. Saudara juga akan fokus di laut saudara aja. Kalau yang lewat ikan pare, ya saudara fokus aja di situ. Saudara mengucap syukur ada ikan pare.
Saudara nggak berusaha gitu ngelihat kenapa di sana ada ikan paus nggak kesini. Seorang diver dia akan menikmati lautnya sendiri. If you go deeper, you know how to pray. Hari ini saudara nggak akan ngap-ngapan, saudara nggak akan ngos-ngosan dengan doa-doa saudara. Bahkan saudara bisa sanggup untuk berdoa bagi bangsa. Oke, kita kayaknya udahan aja, ini cukup kolekte ya. Jadi kita masuk ke sininya ya saudara ya. Doa tuh mesti produktif. Kenapa doa mesti produktif? Karena kalau doa sama kayak masuk kantor saudara. Doa itu jadi produktif kalau dia penuh gairah. Doa jadi produktif kalau dia itu punya intensitas yang tinggi. Saudara masuk ke kantor aja, kalau misalnya saudara asal-asalan, gak ada gairah, kan gak produktif. Masuklah ke kantor, cuma buat dilihat sama teman-teman, cuma ngisi absen, cuma biar dilihat bos, browsing, online shopping, ya kan? Saudara menjadi hari menjadi tidak produktif, sama kayak doa. Saudara kalau melakukannya asal-asalan aja, itu menjadi doa yang gak produktif. Doa yang gak produktif itu adalah doa yang seolah-olah Tuhan gak gubris, padahal Tuhan ada di situ. Jadi untuk bikin doa itu produktif itu ada cara-caranya. Nah Alkitab, next slide ya. Alkitab tuh sebenarnya ngatur loh. Ini tentang cara berdoa ya. Kalau saudara baca di sini ini ada satu bait Allah dengan dua doa yang berbeda. Ini cerita tentang doa. Saudara saya bisa melihat di sini ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ini dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Nanti saudara bisa baca ya ceritanya. Next slide. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Next slide. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudaraku, Yusufnya Tuhan yang hari ini ada di titik pengelolaan aset ini saudara. Karena saudara saya percaya, saudara mesti banyak yang dikelola. Itu butuh hikmat, itu butuh integritas. Dan itu adalah orang-orang yang harusnya punya kualitas doa luar biasa sama Tuhan untuk dikuatkan. Soal berdoa nih coba nih, Tuhan lihat. Itu seperti itu satu bait Allah ada 2 jenis doa. Kalau orang Farisi itu, kalau di zaman now itu kayak saya begini nih saudara itu. Orang-orang yang kalau ditanyain Alkitab mungkin bisa jawab gitu kan ya, sekolah teologi, terus kerjanya di gereja, ya di sini nih persekutuan doa gitu, ya kan ya, itu kayak saya kayak gini nih gitu. Tapi pemungut cukai itu hari-hari ini tuh seperti tampilannya ya, maksud saya nggak bilang ini siapa Farisi ya. Pemungut cukai itu hari itu kayak debt collector, coba ya kan ya. Ini suami saya belum naik lagi. Suami saya itu Ambon, tapi dia nggak ada serem-seremnya. Biasanya debt collector tuh dari sukunya suami saya soalnya, ya kan ya. Biasanya tuh orangnya kayak gitu. Ini orang kayak begini nih, nagih utang, kagak ada yang bayar utang. Yang ada juga saya yang stres suruh bagi ini utang. Kan tapi coba lihat, ada 2 orang, yang satu ya pasti dia lumayan berwibawa lah, ya kan ya. Terus yang satu lagi tuh, nih, yang rapi-rapi, baik-baik gitu, klimis-klimis. Tapi coba lihat cara berdoanya. Yang satu, coba slide sebelumnya. Nih, saudara saya mau kembali ke yang slide sebelumnya. Orang Farisi itu berdiri dan dalam hatinya, dan berdoa dalam hati. Di garis bawahi dalam hati. Di berdoa dalam hati aja, nunjuk-nunjuk orang coba. Aku kan gak kayak si itu. Ini kan si si ini loh. Saudara, karena kita kalau berdoa juga kita gak ngerti bahwa dalam hati kita tuh nunjuk-nunjuk orang. Aku nih kayak gini gara-gara mereka kayak gitu. Coba kalau mereka gak kayak begini, aku gak kayak gitu. Ya biarin aja, terus aja zolimin gue, ntar derajat gue diangkat. Aduh saudara, mau diangkat seberapa banyak lagi sih? Kita udah dipindahin dari hamba kegelapan jadi anak Tuhan. Hari ini cara berdoa, gak usah kayak gini-gini banget. Tuhan itu gak perlu berdoa untuk kita kasih prestasi-prestasi religius kita. Kemarin rumah saya tuh kebanjiran ya. Waktu Jakarta banjir tuh 2 hari. Saudara tahu nggak itu banjir? Tahu nggak saya habis ngapain? Saya habis khotbah coba. Saya habis khotbah. Saya khotbah selesai jam 2, air masuk jam 4. Ya. Terus saya periksa, saya ngapain aja ya sepanjang hari itu ya. Terus saya ingat,
minggu sebelumnya, ini 1 minggu ya, minggu sebelumnya saya khotbah juga. Karena memang saya pelayanan terus. Habis itu Seninnya saudara tahu nggak saya ngapain? Ini saya bukan flexing ya. Seninnya itu saya ke Batam. Batam tuh ngapain? Menyiapkan platform perempuan Kristen sekota Batam karena mereka mau bermisi. Tuh, Selasanya kita mulai tuh roadshow. Semua hamba-hamba Tuhan yang ada di banyak hamba-hamba Tuhan di kota Batam lagi sakit, kita doain. Rabu, saudara tahu saya ngapain? Di kota Batam juga kita roadshow. Panti asuhan, panti jompo, kita tabur, berdoa di situ buat mereka. Kamis saya pulang ke Jakarta, saudara pikir saya istirahat? Kagak, saya ngajar 2 modul di satu gereja. Jumat saya persekutuan doa kantor, sama dia kayak begini saya khotbah. Sabtu saya persekutuan doa rumah kecil doang, saya tolak juga nggak apa-apa, tapi saya khotbah di situ. Coba bayangin. Dan minggunya banjir. Coba bayangin. Itu gembala saya tuh nelpon lagi, sore-sore. Kita dengar Kemang begini ya. Oke, kita berdoa sekarang biar kedaulatan Tuhan. Tuhan bela, Tuhan tolong. Begitu amin, air masuk. Oh, saudara. Tapi saya belajar dari Yusuf. Yusuf tuh diam. Dia nggak ngasih ini. Dia itu waktu dia dijual sama saudara-saudaranya, ya kan ya. Habis itu dia membela istrinya Potifar, kan agak-agak kegatalan tuh sama dia kan ya. Tapi dia lari, dia kabur, dia membela haknya Potifar. Akhirnya apa? Dia yang dipenjara, ya kan, dipenjara. Dia nafsirkan lagi tuh 2 mimpi, juru minuman sama juru roti. Ya kan, dia juru minuman akhirnya bebas. Emang ingat sama Yusuf? Enggak. Dia lupa, dia mencabut aja. Yusuf tuh nggak ngomong tuh di situ sama Tuhan, kan aku udah kayak gini, aku begini, aku begitu. Jadi saya mikir di sini, hari ini jadilah orang Kristen, Yusuf, orang-orang percaya di perkantoran yang nggak pamrih. Orang yang gak pamrih itu dia gak ingat-ingat kebaikannya dia. Sehingga apa? Dia mampu ingat kebaikan Tuhan. Orang yang hari ini masih ingat aku begini, aku begono. Itulah orang-orang yang hari ini gak punya hikmat yang unggul. Kenapa? Karena dia gak bisa melihat kebaikan Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang dia buat. Satu aja Tuhan bilang, dari aku khotbah, aku tabur panti asuhan, panti jompo, aku bikin platform, aku baca Alkitab, aku pujian penyembahan. Satu aja Tuhan bilang, Tamara, aku turun dari surga, aku gak kenal dosa, aku jadi dosa, aku kosongkan diriku, aku ambil rupa seorang hamba, kejar kamu dengan keselamatan, dengan kebaikanku. Selesai, itu bukan pertarungan yang setimpal. Berhenti saudara, ingat-ingat kebaikan dan prestasi-prestasi religius kita. Nah ini di sini dia bilang, aku berpuasa 2 kali seminggu, nggak penting hari ini, Senin Kemis tuh dia. Kalau mau puasa, puasa aja. Doa memang sebaiknya ditambahin sama puasa, benar. Tapi saudara ingat ya, puasa itu tidak mengguncangkan hati Tuhan. Tuhan tidak akan bertambah atau berkurang hanya karena puasa. Tapi puasa itu menunjukkan keseriusan pendoa terhadap dirinya sendiri. Jadi itu kalau kita namanya doa puasa nggak makan gitu ya, bukan kayak sekarang tuh demo-demo di situ biar presiden keluar terus kesian, ya ampun pada nggak makan ya ampun kesian skincare-nya ya semua panas-panasan begini. Nggak saudara, kalau kita hari ini berdoa puasa itu nunjukin keseriusan kita pada doa kita terhadap diri kita sendiri, mematikan daging dan menyalakan roh. Akhirnya orang Farisi itu berdiri, sementara orang next slide. Debt kolektor itu, dia berdiri jauh-jauh. Dan dia bilang apa? Kasihannya aku orang yang berdosa ini. Dan Tuhan bilang apa? Orang yang ini yang pulang ke rumahnya sebagai yang dibenarkan Allah. Nah dibenarkan Allah tuh apa sih? Coba next slide-nya. Next slide. Yang dibenarkan Allah, dibenarkan. Terus kalau baca ya di Mazmur juga ada kayak gitu kan. Dibenarkan oleh karena namanya. Dibenarkan itu hari ini saudara, kita dibenarkan sama Tuhan itu kayak gini loh. Saudara kan ini udah menikah semua ya? Iyalah ya, mukanya pada tua-tua nih. Ada yang gini sih, ada ya. Kayak saya kolonial, ini lagi di khotbahin sama nenek-nenek, saya udah punya cucu 1. Saudara kalau baca gitu ya, dibenarkan oleh namanya. Itu artinya apa? Kayak kita suami istri ya. Suami itu tuh dia bisa punya nama yang harum karena reputasinya dia itu ada di istri. Jadi ketika saudara sama saya itu dibenarkan oleh Allah, Allah tuh kasih reputasi loh. Bayangin Tuhan tuh kasih reputasi. Ada reputasi Allah di dalam diri saya dan juga saudara. Maka hari ini kita gak sama sama orang lain. Kita punya reputasi ilahi. Dibenarkan dari cara berdoa saudara. Keduanya berdoa, keduanya berdiri di hadapan Allah. Tapi hanya satu yang pulang dibenarkan.
Hari ini tuh Tuhan memanggil kita bukan cuma buat berdoa, tapi berdoa dengan sikap yang benar. Yang tadi tuh bilang, kasihanin aku. Kalau di Alkitab saya di firman itu tertulis jelas, Allah gak memilih siapa yang dia kasihi, Allah gak pilih kasih. Tapi mata Tuhan itu tertuju dia kepada orang yang rendah hati. Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Jadi selama hari ini saudara berdoa dengan kerendahan hati, saudara gak ganti koordinatnya, tetap jadi rendah hati, mata Tuhan itu tetap tertuju kepada saya dan juga saudara. Jadi jangan ganti, hari ini rendah hati, besok sombong, tinggi hati. Jadi sombong, rendah hati, tinggi hati, rendah hati, tinggi hati. Kayak saya dulu tobat, kumat, kayak. Hari ini nih saya nih tadi dari rumah ya, rumah saya di Jaksel. Ya kan ya, I'm from Jaksel, oke? Okay? You speak English? Saya kesini, saya belum pernah loh kesini loh. Tapi saya masukin aja koordinatnya di sini. Selama saya nggak ganti, walaupun saya nanti miss di exit gitu kan ya, saya kecepatan belok, saya nggak U-turn, saya nyasar. Selama saya nggak ganti koordinat, saya nyampe ke kantor ini. Selama saudara nggak ganti koordinat, tetap jadi orang yang rendah hati, Tuhan nggak akan ganti pandangannya, itu tetap mengasihi saya sama saudara. Cukup pertahankan koordinatnya aja. Nah itu masalah berdoa saudara. Next slide. Ini kenapa kita hari ini mesti jadi pendoa yang pakai tabung oksigen? Apa sih sebenarnya isi tabung oksigen? Ini nih isinya tabung oksigen. Ya, panggilan yang pertama untuk ada supaya saudara saya itu bisa berdoa tanpa jadi ngos-ngosan. Saudara mesti ngerti dulu. Panggilan ketika kita berdoa, kita juga punya panggilan masing-masing. Itu isi tabung oksigen kita. Yang pertama adalah panggilan untuk fokus sama yang benar. Ketika berdoa, saudara fokus aja. Gak usah fokus di kiri, gak usah fokus di kanan. Orang Farisi berdoa, tapi fokusnya tuh sebenarnya kan dia pengajuan prestasi-prestasi religius. Dia pamer, saudara. Hari ini berdoa, itu udah sederhana aja. Mulai dengan menggeser pusat perhatian kita, ya udah kepada Bapa. Doa bukan pertunjukan gitu, bukan pertunjukan prestasi rohani. Doa bukan juga tentang membuat Allah kagum. Allah sudah kagum sama saya, sama saudara, sejak kita bahkan belum dijadikan. Bukti kekagumannya itu adalah dia kejar dengan kebaikan, menyerahkan dirinya sampai mati buat saya dan juga saudara. Apapun yang kita lakukan hari ini sebetulnya bukan lagi untuk minta kekaguman Tuhan, tapi wujud pengucapan syukur kita atas kekaguman Tuhan terhadap diri kita. Itu kita bersyukur. Nah itu yang pertama. Kalau saudara mampu fokus sama doanya yang benar, panggilan saudara sama saya hari ini, saudara bisa isi itu tabung oksigen yang nomor 1. Nomor 2-nya next slide, ada panggilan untuk rendah hati. Pemungut cukai itu memahami satu yang paling penting, sadar kerendahan hati kita, ngakuin roh kita itu miskin. Saudara hari ini ya, yang namanya Alkitab itu bilang dengan jelas gitu, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Itu di Matius dibilang itu kan ya saudara. Matius 5 ayat 3. Saudara kalau misalnya kita hari ini yang menunjukin kita miskin di hadapan Allah, saudara pasti sama saya itu level of complaint-nya itu rendah banget. Itu sama kayak kita nih ada di ballroom kehidupan kita. Kalau kita diundang dalam satu pesta, investasinya 0, pasti kita akan diam ketika apa? Ketika si pemilik pesta itu berdaulat di ballroom kehidupan kita. Saudara saya itu sebagai orang yang menunjukin miskin di hadapan Allah dan Allah berkenan. Saudara gak bakalan tuh di ballroom itu minta-minta perhatian dari yang punya pesta. Saudara gak bakalan tuh narik-narik jubahnya terus bilang, ini makanan belum datang, itu sate kambing belum ada yang ngurusin, ada yang nganterin gak ke I. Saudara pasti punya level of complaint yang sangat rendah. Saudara membiarkan mengalir aja. Saudara mungkin duduk di pojokan bersama dengan saya, kita observe segala sesuatunya, membiarkan dia berdaulat atas kehidupan kita. Harap tenang ada ujian, saudara tenang ketika ada ujian, karena saudara tahu siapa yang berdiri di tengah, siapa yang pegang kendali. Tenang ada ujian, hidup harus banyak ujian saudara. Mau banyak cucian, laundry kiloan. Panggilan yang berikutnya untuk apa? Ini tabung gas tabung oksigen kita yang kedua. Kalau mau berdoa, biar nggak ngos-ngosan. Panggilan yang ketiga untuk jujur. Tuhan tidak terkesan dengan kata-kata yang dipoles, tapi kegerakan dari sebuah hati yang jujur. Gak perlu pura-pura, periksa doanya. Gak perlu bela diri. Tuhan itu senang banget sama barang rusak. Dia senang banget, dia punya hobi memperbaiki barang rusak. Berhenti menyalahkan orang ketika kita berdoa, seperti orang Farisi itu. Kalau saudara nyalahin orang hari ini, aku kayak begini karena mereka Tuhan. Jadi saudara dengan jujur bilang, mereka yang rusak Tuhan. Nanti kalau Tuhan lawan mereka duluan, saudara sama saya kepahitan lagi. Hari ini bilang, it's me Lord, I'm the broken items. And the world says, don't use broken items. I am the broken item.
So fix me Lord, Tuhan lawat, Tuhan kasih nanti, beri semua pecahannya saudara. Hari ini tuh Tuhan, hari ini yang hidupnya kayaknya belangsak gitu ya, berceceran, berantakan. Percayalah saudara, itu nanti ya kalau saudara kasih ke depan gitu ya, itu yang nanti akan Tuhan jadikan di depan, di display untuk apa? Untuk membangkitkan orang. Saya hari ini mengucap syukur gitu ya, saya kumpulin semua yang dulu pecah-pecah ya dalam hidup saya gitu. Dan hari ini ternyata itu yang dipakai sama Tuhan untuk di depan. Untuk apa? Untuk jadi kesaksian. Saya dulu kan ada yang masih kenalin saya kan. Saya dulu yang salah satu MC termahal loh di Indonesia, Republik kita yang tercinta ini ya kan ya. 3 jam saya 60 juta. Ya, kalau mau manggil saya DP dulu 50%. Luar kota double ya. Tiket 1 bisnis 2 ekonomi. Sebelum naik panggung pelunasan gitu. Saya tuh lihat. Emang ada yang bangkit rohnya? Nggak ada, julid semua mukanya. Jadi Tuhan nggak perlu itu saudara. Suka kalau saya bilang dulu ya. Ada yang nonton acara saya, banyak kan ada ya, ibu-ibu dulu, ibu-ibu gibah ya kan ya. Bapak-bapak yang penikmat sepak bola, nontonnya, penjudi, bandarnya sekalian. Nonton saya ya kan zaman dulu. Nih saya mau kasih tahu ya. Kebanyakan dari acara-acara yang saya lakukan tuh baik di TV maupun di panggung-panggung dalam keadaan tidak sadar, I was on drugs semuanya saudara. Dan selalu kemana-mana itu dengan ratusan pil ekstasi yang ada di dalam kantong saya. Tapi lihat hari ini Tuhan jadikan apa? Saya pernah lolos dari kematian itu 2 kali saudara. Saya punya penyakit mental yang katanya orang-orang gak bisa sembuh seumur hidup. Saya gak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi hari ini saya disertasi untuk teologi dan saya kuliah 3 paralel, psikologi dan juga konseling. Coba tuh kan seneng kan semua kan? Senang. Tapi hari ini saya nggak di TV lagi. Walaupun hari ini masih banyak gitu ya permintaan enggak tuh. Hari ini coba lihat malah ke persekutuan doa kantor, ya kan? Malam minggu persekutuan doa di gereja. Yang lain kan ngamen, kawinan. Coba lihat saudara. Tapi apa? Saudara seneng kan? Hari ini siapapun yang punya rongsokan dalam hidupnya, kumpulin saudara, kumpulin. Kenapa? Karena Tuhan sangat kagum. Berproses dengan Tuhan, dengan si Tuhan display di depan. Apa yang kita singkap hari ini, nanti Tuhan bela, Tuhan tutup. Tapi apa yang kita tutup dari Tuhan, percayalah nanti akan tersingkap. Ya saudara ya, jadi jujur. Nah yang berikutnya, sabar ya saudara, panggilannya ada 18. Lalu. Ini panggilan untuk mohon belas kasih. Belas kasih, tadi kan dia bilang, ya Tuhan kasihanilah aku, katanya gitu kan, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Hari ini mata Tuhan itu tertuju pada orang yang rendah hati, dan Tuhan itu akan tempatkan belas kasih untuk orang-orang yang nanti akan jadi pertolongan buat kita saudara. Ketika berdoa, saudara bilang kasihanin aku, Tuhan gak pilih kasih, tapi Tuhan pilih siapa yang dia kasihani. Ini yang saya kalau misalnya hari ini saya mau ditanya gitu ya, benar saudara. Cukup rendah hati aja. Saya tuh dulu waktu pas saya di TV ya, ini sekalian kesaksian juga ya. Saya kan pernah menang ya, Panasonic Award ya. Pasti saudara tahu kan, ini bukan endorse Bu ya. Ibu biar bebas ya. Wah, habis ya. Ini saya bawa sistem sendiri. Habis ya. Jadi saudara kalau ingat Panasonic Award, saya tuh pernah menang Panasonic Award itu ya berkali-kali loh, nggak cuma 1 tahun 2 tahun. Makasih. Tapi 5 tahun berturut-turut. Ya saudara tahu nggak ya? Itu kan kalau Panasonic Award kan ngirim SMS ya. Itu nggak gratis loh, nggak kayak WhatsApp loh. Ya kan 3.000. Udah gitu suruh kirim sebanyak-banyaknya lagi. Ketik Rex pasti Tamara Geraldine kirim ke 6288. Dia lihat 3.000 tolong kirim sebanyak-banyaknya. Mau lagi tuh orang-orang. Saya tanya dong kalau misalnya favorit. Ya saya tanya ke bapak saya, ibu saya gitu kan mereka pasti mereka favoritin saya dong, kan mereka yang bikin, ya kan ya. Terus udah gitu saya logikanya nih ya, kakak saya, adik saya, sahabat saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya, baik yang ada di Jakarta maupun di kampung, itu dong yang harusnya SMS. Terus saya tanyain semua, saya tanyain, kagak ada. Saya tanyain bapak saya nggak SMS. Ibu saya lagi orang Batak, ibu Batak, kalkulator kejam, jangan ada hepeng. Itu yang lain nggak ada, tapi saya kok menang. Berapa? Tuhan tempatkan belas kasih sama orang-orang ya. Untuk apa? Untuk nolongin saya kan. SMS itu. Anak perempuan yang ku kasih. SMS ya. Saudara gak mikir ya? Ada orang yang dia udah ngirim 10, tapi dia kenapa ya gue tetap mau SMS si Tamara ini?
Terbingungkan coba saudara. Buat apa dia nggak tahu? Hari ini saya tahu. Buat apa tuh mereka ditempatkan belas kasih sama Tuhan untuk SMS? Buat apa? Untuk jadi kesaksian saya hari ini di persekutuan doa Philadelphia ini. Untuk apa? Bilang bukan kuat gagah kita saudara. Tuhan hanya tempatkan belas kasih sama orang-orang untuk nempatin saya sama saudara hari ini di posisi kita hari ini. Gak ada kuat gagah saudara sama saya. Jadi hari ini apa yang mau dibanggain? Tuhan mau kirim kemana? Ya sudah, mengalir aja sama dengan Tuhan gitu. Karena semuanya itu hanya karena belas kasih. Di Alkitab itu dibilang ada orang Samaria yang baik hati. Waktu Tuhan Yesus ditanya, siapa yang baik hati? Tuhan gak bilang orang Samaria, Tuhan bilang yang berbelas kasih. Saudara hari ini mau minta ditolong, bilang Tuhan kasihanin aku Tuhan. Kasihani aku Tuhan, aku orang yang gak punya apa-apa ini. Aku miskin ya Tuhan di hadapan Allah. Butuh pertolongan, Tuhan tempatkan belas kasih buat orang-orang untuk nolongin saudara. Itu saudara yang terakhir. Nah ini dia, panggilan untuk transformasi. Panggilan untuk transformasi, saudara hari ini mesti pulang dari manapun ketika berdoa. Saudara mesti transforming, mesti berubah. Orang Farisi itu datang dalam keadaan sombong, dia pulang dalam keadaan yang sama. Tapi orang pemungut cukai itu ketika dia datang, dia mengosongkan dirinya, dia dibenarkan, dia dapat reputasi ilahi. Saudara hari ini, kalau Tuhan bilang dibenarkan, ketika kita berdoa dengan benar, saudara dapat satu reputasi ilahi. Reputasi ilahi itu sama kayak kita mempelai yang menanti-nantikan mempelai kita. Saudara hari ini sudah punya reputasinya. Itu bukan nanti, itu sekarang. Dan itu diaktifasi di mana? Di gedung-gedung perkantoran. Ini saudara, kalau isi oksigennya full dengan ini, saudara bisa berdoa bagi bangsa. Saudara bisa masuk ke dalam kualitas doa yang penuh kedalaman. Saudara bisa fokus dengan ikan-ikan itu aja. Saudara gak terguncang dengan ikan-ikan di lautnya orang lain hari ini. Percayalah saudara, apa yang kita lihat hari ini memang itulah menurut kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan di bumi seperti di surga. Saya mau tutup dengan satu lagu ya, kita nyanyi. Saya kan bekas anak kafe ya. Dulu kalau kita ke kafe gitu kan kita request lagu kan dari live band ya kan ya. Terus begitu kita jreng, terus Januari terus kita gini, oh lagu gue gitu kan. Sampai penyanyinya, bukan lagu dia gitu. Penyanyinya aja suka bingung loh kalau kita pesen lagu di. Terus gak cuma lagu yang bikin ingat itu, saya juga ingat lagi pacaran sama siapa gitu, terus diajak ngedate-nya di mana, nonton film apa gitu kan, dari satu lagu doang. Makanya saya kalau khotbah saya bilang saya mau ninggalin satu lagu. Kenapa? Biar ingat. Kemarin kalau misalnya hari Rabu, saudara tuh ya udah mulai baper gitu kan ya. Saudara dengar lagu ini, oh ingat tuh kemarin si Tamara ngomong kayak gini. Doa yang pertama yang mesti fokus, kedua rendah hati, yang ketiga jujur, yang keempat belas kasihan, minta dikasihanin, yang kelima harus transformasi. Masa masuk gereja begini, keluar begitu juga. Itu saudara ya. Ya saudara ingat sama saya, mulai deg-degan nih, lagu apa nih kita kagak jadian. Itu susah ya saya bilang. Jadi Yusuf tuh susah. Jadi hari ini jadi orang Kristen tuh untuk bisa jadi gak pamrih. Saudara mesti jadi orang Kristen yang gak part-timer. Harus full timer, 7 hari seminggu, 24 jam dalam satu hari. Dan itu susah. Kalau saudara gak selalu punya Yesus gitu ya. Sekali Yesus tetap Yesus, gampang kan? Saudara benar-benar gak pegang Yesus. Hari ini saya sama saudara terguncang kan. Susah. Itu tabung oksigen kagak bakalan keisi saudara. Apalagi yang kayak gini ya, kita penuh banyak tekanan ya kan ya di kantor ya kan ya, sering tertekan, orang Batak bilang kayak pencet ya kan. Saudara butuh Yesus gitu. Tuhan Yesus itu ya kasih kekuatan. Hari ini kalau saudara juga ngelihat ya, kita tuh sama, saya juga tertekan gitu di luar juga kan. Itu Tamara ya, terang aja dia sekarang jadi penginjil, terang aja dia sekarang jadi pendeta hamba Tuhan, soalnya dia udah gak laku gitu. Untung Tuhan selamatkan katanya. Giliran di gereja, iyalah dia khotbah di mana-mana si Tamara. Dia kan viral. Habis kan dia artis. Coba bayangin. Saya kan kayak film warkop ya, maju kena, mundur kena, tertolak di sini, tertolak di situ. Jadi kita tuh sama dimanapun itu gitu. Tapi kembali lagi Yusuf gitu ya. Yusuf tuh cuma bilang kayak gini loh. Waktu orang-orang itu datang tuh Yusuf cuma bilang gini, aku tahu kalian merekarekakan yang buruk kepadamu. Tapi aku tahu Tuhan merekarekakan untuk kebaikan. Nah itu Tuhan Yesus hari ini. Kau dilihat ya mungkin ya kantor, langit, alam semesta, cuaca. Hari ini merekarekakan yang buruk buat diri kita.
Saudara ingat satu ini, selama saudara pegang Yesus, segala sesuatunya direka-rekakan untuk kebaikan. Saudara ya. Gak pernah nyerah sama kami. Sekali Yesus tetap Yesus bertahta kembali di atas hati kami ya Tuhan.